Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik mahasiswa semester 3, pertemuan kali ini pertemuan keempat dalam mata kuliah mata kuliah eh, dan anti korupsi. Kemarin sudah kita diskusikan terkait dengan pengertiannya, ciri-cirinya, dan potret korupsi seperti apa. Sekarang masuk di faktor-faktor korupsi. Ya, dari beberapa pengertian ini saya review supaya dapat dimengerti dan mudah dipahami bahwa faktor-faktor penyebab korupsi diantaranya adalah keserakahan, ada kesempatan, kebutuhan, atau expose ya, pengungkapan. Kenapa keserakahan ini mendominasi dari faktor-faktor penyebab korupsi? Karena dimanapun tempat, kalau yang bersangkutan iki serakah, pasti dia selalu kekurangan. Meskipun mereka sudah punya rumah besar, mobil banyak, harta benda melimpah, istrinya juga banyak, kemudian aset-aset kapitalnya juga banyak, tetapi kalau dia punya eh, di dalam jiwanya ini ya, keserakahan pasti dia melakukan. Meskipun dia serakah, tapi kalau tidak ada opportunity, kesempatan, mereka juga tidak bisa melakukan korupsi. Dia sudah punya tim, dia sudah punya orang dalam, dia sudah mengondisikan, ya, mengondisikan baik di luar maupun yang lainnya. Kalau tidak ada kesempatan, maka tidak akan bisa melakukan korupsi. Jadi kesempatan ini penting. Jadi tidak jaminan mereka sudah planningnya matang betul, kalau tidak ada kesempatan belum tentu mereka bisa melakukan. Jadi untuk itu kesempatan ini menempati ranking yang kedua. Untuk yang ketiga, ada kebutuhan. Meskipun mereka ini kaya, meskipun mereka ini jadi pejabat dan sebagainya, mereka butuh. Wah, ini tidak tahu kebutuhannya ini macam-macam. Kalau orang-orang tinggi mungkin kebutuhannya gede ya, tapi kalau teman-teman yang lainnya kayak Marta atau Gufron ini kebutuhannya kan kecil ya, masih kecil. Nah, sehingga dari kebutuhan ini bisa dikategorikan faktor penyebab terjadinya korupsi atau pengungkapan, expose ya. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap individu, orang berkaitan dengan individu korupsi. Ini pendahuluan yang coba saya sampaikan di awal, bahwa faktor-faktor penyebab korupsi pertama kali yang mendominasi adalah keserakahan. Kemudian ini menurut alat tas, coba kita kaji bersama-sama. Apakah apa yang disampaikan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa diterima apa tidak? Yang pertama,
ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Bahwa keseringan terjadinya ini kelemahan dari kepemimpinannya. Kenapa itu dikatakan faktor-faktor penyebab juga? Karena kalau tidak ada keteledoran atau kelemahan dari pemimpin, pemimpin akan mampu untuk mengontrol seluruh anak buahnya. Ya. Yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Penyebabnya, mereka jarang belajar agama, jarang ngaji, jarang ke pesantren, jarang menghadiri majelis-majelis taklim, dan pendidikan etikanya juga kurang. Loh Pak, kenapa mereka terpilih? Ya namanya demokrasi. Demokrasi siapa saja punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi kita sinyalir bahwa mereka yang selalu melakukan korup itu lemah pendidikan keagamaannya maupun etikanya. Karena etika ini selalu berhubungan dengan moral dan kebudayaannya, perilaku, moral dan perilakunya. Kalau mereka tidak tertata, maka kecenderungan masuk ke korupsi itu tinggi. Yang ketiga, kolonialisme. Berarti jiwanya mereka itu mempunyai jiwa kolonial. Jiwa kolonial itu selalu mereka menguasai, pengen menguasai tempat-tempat tertentu. Jadi kalau orang itu cenderung pengen menguasai, menghai dari bagian-bagian yang ada, lembaga-lembaga yang ada, ini cenderung mereka akan korup. Karena apa? Butuh biaya besar juga. Jiwa-jiwa kolonial itu. Yang lebih parah lagi jiwa imperialisme. Menjajah semuanya ini. Imperialis ini. Nah, itu bisa dikategorikan apa namanya faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang itu korupsi. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Pendidikan ini bermakna dua. Bisa jadi sama dengan yang kedua dan ya nomor 4 sama nomor 2. Pendidikan keagamaan atau pendidikan attitude atau pendidikan hukum, supaya mereka memahami bahwa tindakan-tindakan korupsi itu adalah sangat merugikan rakyat. Pendidikan-pendidikan anti korupsi atau pendidikan-pendidikan politik atau pendidikan keagamaan ini sangat mendominasi di sini. Ini masih bisa kita eh, bagikan rujukan ya. Yang kelima, kemiskinan. Nah, kemiskinan ini paradok kadang. Kenapa? Kalau kita menyantumkan kemiskinan, rata-rata yang korupsi hari ini di negara kita itu orangnya kaya-kaya. Sehingga faktor kemiskinan ini bisa iya, bisa tidak. Orang miskin ini kan orang yang nggak punya pekerjaan. Mereka dianggap miskin. Orang yang punya pekerjaan tapi dibilang gajinya kurang, maka mereka miskin. Nah, rata-rata yang eh, yang terjadi di kenegaraan kita bahwa personal atau orang yang terjerat korup ini rata-rata latar belakangnya pendidikannya juga tinggi. Tetapi jarang yang miskin, mereka kaya. Nih, nomor 5, bisa iya bisa tidak. Nomor 6, tiadanya hukum yang keras. Nah, keras ini juga pemaknaannya masih sumir ya. Keras ini seperti apa? Apakah hukumannya 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, atau hukuman mati?
di negara kita masih menggunakan hukuman semaksimal mungkin 10 tahun, 20 tahun atau seumur hidup. Tergantung kasusnya. Tetapi untuk yang hukuman mati ini masih belum disepakati oleh hukum kita. Yang ketujuh, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Jadi memang komunitasnya di sana itu komunitas korup semua. Contoh kayak di kementerian-kementerian ya, tidak semuanya memang. Kenapa ini Pak Menterinya baru, tetapi terjerat korupsi? Kayak Bansos dulu juga dikorupsi, kayak di perikanan juga dikorupsi. Contoh lagi BTS ini, Kominfo, Johnny J. Plate, ini juga tersangka korupsi. Ada lagi Mentan, Kementerian Pertanian, ini juga lagi diduga melakukan korupsi dan ditangkap di KPK. Ini akibatnya apa? Lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Artinya di dalam situ ada satu komunitas yang bisa memainkan peran bahwa mereka bisa menata, bisa mengatur untuk mengkorup dana-dana itu. Makanya kan ngeri di situ ada 8 triliun. Atau perjalanan sampai sekarang ini masih proses ya. Sehingga dikatakan lingkungan subur untuk berlaku anti korupsi. Yang kedelapan, struktur pemerintah. Struktur pemerintah di sini pengertiannya adalah bagian-bagian dari struktur pemerintahan ini yang lingkungannya memang korup, ya, itu dapat dijadikan faktor penyebab. Jadi bukan kepalanya yang punya, tapi anak buahnya. Struktur-struktur yang di bawah yang mendorong. Nah, sehingga bisa dikatakan masuk di faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang ke-9, perubahan radikal, dan ke-10, keadaan masyarakat. Nah, dua hal ini bisa disebabkan terjadi atau mendorong faktor-faktor mereka melakukan korupsi. Perubahan radikal itu ada perubahan sistem ketatanegaraan atau perubahan yang seperti yang terjadi kayak pemilu. Pemilu perwakilan berubah menjadi pemilu langsung. Pemilu dari sistem proporsional tertutup sekarang menjadi proporsional terbuka. Ini juga dibutuhkan anggaran atau budget yang tinggi. Kemudian kita menyoroti kira-kira faktor yang sangat amat mempengaruhi terjadinya korupsi. Di sini tertulis faktor internal dan faktor eksternal. Jadi penyebab korupsi secara internal berasal dari diri sendiri dan dorongan keluarga. Hati-hati ini. Diri sendiri karena memang dia punya kerakusan, dia seperti yang disampaikan di awal ya, keserakahan. Serakah ini. Itu berasal dari diri sendiri. Nah, seringkali keserakahan itu terjadi akibat dorongan dari keluarga. Keluarga itu bisa anak, keluarga itu bisa istri, atau yang jadi pejabat itu istri, bisa suami, bisa juga tetangga, bisa juga orang tua, bisa juga teman dan sebagainya. Ini yang seringkali kalau potret dalam negara kita ini dorongan dari beberapa keluarga. Sedangkan penyebab korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Bisa jadi kawan, bisa jadi partner bisnisnya dia, bisa jadi kelembagaannya dia. Ini
Bisa jadi karena faktor di luar kehidupan pribadi seseorang itu banyak teman. Kolega bisnisnya, oh ini kurang anggarannya Pak, ambil aja itu, korup. Berapa persen ini nantinya? Kalau store ke sana, oh sekian persen, ada yang nata, ambil itu di korup. Faktor eksternal dari luar kehidupan pribadi bisa difokuskan pada organisasi. Kemudian dari aspek organisasi, yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi adalah kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Jadi pimpinannya ini tidak teladan. Pimpinan organisasinya dia juga korup. Pimpinan contoh ini partainya dia juga korup, pengen setoran terus. Pimpinan kelembagaannya dia, pimpinan jamiahnya dia. Ini kurang adanya sikap keteladanan. Sehingga faktor dari kepemimpinan ini berimbas kepada anak buah, berimbas kepada mereka-mereka yang berada pada jabatan pemerintah, mendorong untuk melakukan korupsi. Karena apa? Karena sikap keteladanan kepemimpinannya tidak konsisten. Sehingga mendorong anak buahnya, mendorong anggotanya untuk melakukan korup. Untuk kebutuhan kelembagaannya dia, kebutuhan organisasinya dia, untuk kebutuhan jamiahnya dia. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Jadi organisasinya sebuah korup. Mereka selalu hitung-hitungan secara matematik. Kalau kamu jadi menteri ini nanti stornya sekian. Kalau kami jadi staf ini nanti stornya sekian. Kalau Anda nanti saya dukung jadi bupati, nanti setornya sekian. Anda saya dukung jadi kepala desa, setornya sekian. Nah, sehingga kultur organisasi yang nggak benar, sehingga organisasi tersebut selalu mendorong mereka yang direkomendasi berbuat korup. Nah, ini salah satu sandera-sandera juga ini faktor eksternal ini. Sehingga orang-orang korupsi itu tidak serta-merta berangkat dari dirinya sendiri. Tidak jelek loh, mereka kadang pintar ngaji, pintar mau idatul hasanah, atau mereka berasal dari pesantren. Tapi karena dorongan organisasi yang dia tempati dengan kultur organisasi yang tidak benar, ini dapat memicu terjadinya korupsi. Nah, sehingga untuk ke depan bisa kita riset, kita hitung apa sejauh mana hipotesa itu terjawab. Apakah memang hipotesa itu ada faktornya, jadi kultur organisasi tidak benar, atau tidak ada faktornya. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar. Tidak ada mekanisme yang jelas, tidak ada sistem yang akuntabel. Selalu yang dikedepankan hitung-hitungan, selalu yang dikedepankan untung rugi. Itu faktor eksternal dari kelembagaan atau organisasi. Yang terakhir, kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan. Ada mereka bekerja di dalam satu kementerian atau di dalam satu BUMN, monefnya nggak jalan, pengawasannya nggak jalan. Yang dilakukan selalu taksasi, 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 nggak ada rincian, nggak ada catatan-catatan yang jelas yang menunjukkan pelaporan atau LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini jadi problem karena nggak ada manajemen yang baik, monemnya juga nggak ada, pengawasannya nggak ada, sehingga mereka sembrono. Kalau sudah sembrono, pasti korupsi terjadi di situ. Nah, jadi sekalian, kalau melihat faktor secara internal sudah, secara eksternal juga sudah dibahas, tadi secara gambaran umum juga sudah, sekarang kita masuk di faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Wah, kenapa?
Nah, coba kita lihat. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik, pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup seperti suap atau money politik, politik uang dalam pemilihan merupakan fenomena yang sering terjadi. Nah, ini tidak bisa dihindari bahwa faktor politik ini ada kecenderungan yang sangat amat besar mereka melakukan tindak pidana korupsi. Karena dia didukung oleh partai A, B, C, D. Nah, sehingga partai-partai ini pasti akan meminta jatah karena dari dukungannya dia kamu bisa jadi menteri, kamu bisa jadi presiden, kamu bisa jadi gubernur, kamu bisa jadi bupati, bahkan kamu bisa jadi lurah di kampung kamu. Itu kecenderungannya seperti itu. Nah, faktor politik juga ada menyuap. Kalau pemilihan nanti kita pakai money politik, kita pakai politik uang. Duh, kenapa kok selalu pakai itu? Lah kalau nggak ngasih nggak nyoblos Pak ini orang. Kalau kita nggak ngasih juga jadi problem. Mereka nggak simpati sama kita. Itu yang tidak boleh. Jadi faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Nah, kalau sudah terjadi, kalau korupsinya sudah berjamaah, apa? Kiat-kiat apa? Cara mengatasinya seperti apa korupsi berjamaah ini? Satu, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Legislatifnya, lembaga legislatifnya, DPR-nya ini harus diperkuat di sana. Tetapi kalau di legislatifnya itu selalu transaksionis, ini juga akan merambah. Selalu mereka melakukan tindak pidana korupsi, ini juga sangat mengajari dari konstituen-konstituen atau masyarakat-masyarakat di dapilnya dia. Nah, ini akan menyebar malah. Jadi DPR-nya harus diperkuat. Yang kedua, selain DPR, ini yang diperkuat adalah MA-nya, Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya. Biasanya orang-orang tersangka, orang-orang yang diduga ini selalu ada main dengan mahkamah. Selalu ada main jajaran pengadilan, baik di kabupaten atau di provinsi, sampai kasasi banding. Karena potensi sekali. Apakah apakah di situ di lembaga peradilan nggak ada korupsi? Sangat tinggi korupsinya. Bahkan mereka juga masuk dalam skenario bagian untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu oknum-oknumnya. Ya, Anda bisa pelajari di situ. Kemudian membangun kode etik di sekitar parpol, organisasi profesi dan asosiasi bisnis. Membangun kode etik. Sektor parpol ya kita bangun kode etik. Etikanya seperti apa? Di organisasi profesi juga sama, di asosiasi juga sama. Supaya ada keterwakilan dari kelembagaan kita untuk mengambil pelajaran atau pemahaman mereka, membangun etik di sektor parpol, organisasi profesi dan asosiasi bisnis. Yang terakhir, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Nah, ini cara mengatasinya di situ harus ada riset. Harus ada temuan-temuan baru supaya yang disinyalir mereka menjadi bohirnya, mereka menjadi alat untuk memuluskan pertarungannya dia, karepnya dia ya kan. Nah, ini layak untuk coba kita riset, kita advokasi, kemudian kita urai bersama-sama, kita analisis bersama-sama. Kira-kira untuk mengatasi korupsi berjamaah ini seperti apa? Jadi kiranya itu untuk adik-adik mahasiswa kita bisa melakukan tanya jawab seputar korupsi. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti tugasnya bisa presentasi di minggu depan ya. Berarti ada 2 kelompok tadi itu ya. 2 kelompok nanti jadi sesinya 2.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.